Shalom saudara. Sebagai orang percaya, kita pasti cukup sering mendengar khotbah yang berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan, apapun keadaan kita. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan lihat sama-sama bagaimana orang percaya tetap memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan, bahkan di tengah kesulitan. Tentang pengharapan, Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam suatu kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang proyeksi keadaan dunia ke depannya. Beliau berkata, dunia sekarang ini dalam posisi yang tidak gampang. Posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit. Lembaga internasional sampaikan tahun ini, tahun 2022 sangat sulit. Tahun depan, mereka menyampaikan akan lebih gelap. Belum lagi fakta bahwa puluhan ribu orang setiap hari mati kelaparan karena krisis pangan di berbagai belahan dunia yang merupakan dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang masih berkelanjutan sampai sekarang. Bisa dikatakan bahwa di tahun depan, dunia mungkin akan menghadapi krisis multidimensi. Tentu saja, bagi sebagian orang, krisis multidimensi dapat menyebabkan stres, depresi, sakit jasmani, bahkan ada yang sampai mengambil nyawanya sendiri. Mengapa seseorang bisa sampai ke tahap ini? Jawabannya karena ia telah kehilangan pengharapan. Setiap hari mata dan telinga kita disodorkan berita-berita yang mungkin dapat merebut sukacita dan damai sejahtera kita sebagai orang percaya. Satu-satunya kunci agar sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi kita adalah dengan terus memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup untuk menjaga kehidupan anak-anak-Nya. Alkitab berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh artinya sebuah jangkar. Seorang nahkoda kapal menggunakan jangkar untuk menambatkan kapal ke dasar perairan sehingga kapal tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus, atau gelombang. Di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, banyak hal yang diumpamakan sebagai badai yang dapat membuat seseorang menjadi terombang-ambing tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bukan saja terombang-ambing, tanpa jangkar, bahtera tersebut bahkan bisa tenggelam. Pengharapan kepada Tuhan adalah jangkar yang kuat dan aman untuk jiwa kita, karena Tuhan Yesus yang kita percaya dan menjadi sumber harapan kita telah masuk ke dalam surga sebagai perintis bagi kita dan menjadi imam besar. Mari kita belajar dari Mazmur 77 yang adalah Mazmur dari Asaf. Mazmur ini diawali dengan keluhan-keluhan duka cita tetapi diakhiri dengan penghiburan. Mazmur ini menggambarkan orang percaya yang berada dalam jurang keputusasaan, yang dimana ia mempertanyakan kasih setia Tuhan ketika mengalami suatu penderitaan yang berat. Penderitaan yang berat membuatnya tergoda untuk tidak lagi berharap kepada Tuhan. Namun, kemudian ia membesarkan hatinya untuk terus berharap bahwa semua akan baik-baik saja pada akhirnya. Apa yang membuat Asaf tetap memiliki harapan di tengah kesulitan? Pertama, Asaf tidak lagi berfokus pada penderitaan yang sedang ia alami. Sumber daripada kegelisahan Asaf adalah keraguannya kepada Tuhan. Namun kita melihat dari ayat 13-20, ia tidak lagi menggunakan kata aku. Asaf merubah fokusnya dari memikirkan tentang dirinya sendiri menjadi memuliakan Tuhan. Pada saat ia mengesampingkan keakuannya, barulah ia dapat menghilangkan kegelisahannya. Hal ini akan menjadi obat yang ampuh untuk melawan ketidakpercayaan terhadap janji dan kesetiaan Allah di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kedua, Asaf setia menjadi penyembah Tuhan. Alkitab mencatat di beberapa bagian tentang kehidupan Asaf bahwa ia adalah salah satu penyembah di Pondok Daud. Namun, ia bukan hanya sesekali menyembah, melainkan tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa Asaf memiliki kerinduan yang besar dalam hal memuji dan menyembah Tuhan. Perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan tidak dapat disangkal menjadi kekuatan bagi Asaf dalam menghadapi berbagai kesulitan dan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan berasal dari iman kita akan kesetiaan Tuhan. Hal ini berarti dasar dari pengharapan kita adalah kesetiaan Tuhan. Dan setiap janji Allah yang didasarkan atas kesetiaannya adalah suatu jaminan bagi pengharapan kita. Iman membuat kita menang atas dunia ini. Yang kita harapkan bukanlah dunia yang kelihatan ini, karena dunia ini adalah sementara, sedangkan hidup yang akan datang adalah kehidupan yang kekal. Jadi, iman menghasilkan pengharapan, dan pengharapan akan mengarahkan mata kita kepada kekekalan.
pada saat kita berada di tengah kesulitan, tetaplah percaya dan berharap kepada Allah, sebab Dia sanggup menolong kita. Pengharapan itu seperti setitik cahaya di ujung lorong yang gelap. Saat seseorang berjalan terus ke depan tanpa melihat ke arah sebaliknya, pastilah ia akan sampai ke tempat cahaya itu berasal. Tahun 2023 mungkin bukanlah tahun yang mudah untuk dilalui, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang telah membawa kita masuk ke dalam tahun 2023, maka Tuhan yang sama akan membawa kita untuk melaluinya. Selalu ingat firman-Nya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita masuk ke tahun 2023 dan raihlah kemenangan di dalam Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link ada di atas atau scan QR Code tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom gereja Tuhan. Apa kabar semuanya? Sama Yesus luar biasa. Amin. Tengok kiri kanan. Berikan tos, katakan gini, kamu dahsyat di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara dan saya datang ke rumah Tuhan cuma satu kerinduan kita, mau menyembah Tuhan. Katakan amin. Sikap menyembah Tuhan yaitu hanya hubungan saudara
dengan Tuhan. Gak usah pusing dengan yang kiri kanan. Karena saudara sedang bangun pujian penyembahan dengan Tuhan. Katakan amin. Bapa datang mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kita angkat tangan kita dan kita sembah. Hina nama Sandi, Hina nama Sandu, Hina namu, Haleluya, kami sembah. Yesus Tuhan, Hina nama Sanda, Hika nama Sandu. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan. Engkau bebas menyembah Tuhan. Naikkan syukurmu. Iraba Sangga, Iraba Sangga. Mulai bermazmur, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Namamu ditinggikan, sebab namamu diagungkan. Hiralaba sada. Haleluya. Haleluya. Haleluya, menyembahmu Tuhan, memujimu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, memuji Tuhan. Oh, memuji. Hadirat-Mu Tuhan
setiap kali kami buka hati, kami mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Bermasmurlah bagi Tuhan. Mulai bermasmur, naikkan nyanyian-nyanyian baru bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Setiap hari, setiap hari, Yesus baik, Yesus baik. Berbahasa, roh mulai berbahasa. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, memujimu Tuhan, memujimu. Hadiratmu nyata, Kau melawat setiap hati, Kau menjamah setiap hati. Di siang ini Kau menjawab kami. Penuhi kami, penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami ya Tuhan. Penuhi, 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 penuhi. Tubuhku menyembah Tuhan, hatiku memuji, memuji Tuhan. Rohku
menyembah, hatiku memuji Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Bebaskan roh. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jemurlah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya
setiap kami. Senangkanmu Tuhan. Dengan imanmu katakan, menyenangkanmu, senangkan hati Tuhan. Rinduanku menyenangkanmu, senangkan hatimu. Mari kita mulai sembah Tuhan. Kerinduanku Tuhan, menyenangkan hatimu, senangkanmu Tuhan. Oh, senangkanmu Tuhan. Oh, senangkanmu Tuhan, menyenangkanmu Tuhan, dengan senang hati. Kami mau menyenangkanmu Tuhan.
seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Yesus besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu tiada seperti. Haleluya. Gereja Tuhan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebab Kau besar. Kau besar. Perbuatanmu. Ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tiada Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Kami percaya tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan tahun 2023 kami akan bangkit. Jadilah pemenang. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memuji Tuhan. Yang mau memuji Tuhan Yesus lebih lagi sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Apa kabar saudara? Haleluya. Tengok kiri kanan, berikan tos, depan, belakang, kiri kanan, katakan gini. Kamu luar biasa loh dalam Tuhan. Haleluya. Jemaat Tiga Raksa berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Suruhkan. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Bisa angkat tanganmu, bisa lambaikan gini. Tuhan memberiku dan suka. Urapi kiri kananmu. Yang penuh. Yang baik. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Serukan. Hey. Ku terima janji Allah bagi kau Yehuda, umat yang berdoa, umat yang berdoa, puji dan menyembah. Inilah saatnya
terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang memuji dan menyembah, memuji dan inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuaian benih yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberi Dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Lagu ini punya gerakan, saudara. Pakai kaki kanan duluan. Tuhan memberi kegirangan. Semua yang ke depan. Kaki kanan duluan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku berlompat sedikit. Tuhan memberiku Kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. lompatnya lebih tinggi lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita Melimpah. minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Yesus dahsyat. Haleluya. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Sebab tahun 2023 bangkit jadilah pemenang. Kami mau memuji-Mu Tuhan, sebab kami lebih dari pemenang. Katakan semua, lebih dari pemenang. Dalam segala perkara
siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bangkitnya Yesus aja segala Raja. haleluya. Bangkitlah. Gerejanya kita Lebih dari kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan lebih lagi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jemaat tiga raksa dahsyat dan luar biasa. Suruhkan. Kita akan memperkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sebelum duduk, katakan kiri kananmu, Tuhan itu memberkati kamu sampai selamanya. Sampai selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Biarlah hadirat Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi kita siang hari ini. Engkau membebaskan rohmu dan sembah Tuhan. Puji Dia, sebab Dia layak disembah. Haleluya. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Bring me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit Gereja Tuhan and saja, in truth. naikkan pujian ini. I'm reaching for your heart. You hold my life. Drawing me closer, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu Bersekutu denganmu. denganmu, ku lebih
Engkau nikmati hadirat Tuhan. Engkau berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, ini aku. Jamah aku Tuhan. Aku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jamah aku Tuhan. Ubahkan aku, jadikan manusia baru. Yes. Yes. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, the Spirit and in truth. Satu yang ku rindu, satu yang ku bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadirat-Mu. jamahlah seluruh Hidupku, mengubah satu ku rindu. satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, Denganmu bawaku lebih lagi lagi nikmati hadirat-Mu. jamahlah seluruh hidupku. Mari saya kita semua bangkit berdiri. Harapanku Kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Haleluya. Satu yang ku rindu. bersekutu denganmu, tinggal di Jamahmu. jamahlah seluruh hidupku. Hidupku. Harapanku Mari kita boleh sembah Tuhan. Berbahasa roh. Mulai sembah Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Oh rapataku rapataku riala barala 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 barala. Dede dede barala 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 bu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh rapatakarya shandara barala 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 bu. Haleluya. Sebab Dialah Allahmu. Sebab Dialah Tuhanmu. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Rapatakaruya barala 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 barala. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan. Oh rala barala barala ba. Oh rabaya syandara barala 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 ba. Dia Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Apapun kondisi saudara hari ini, ada Bapa yang luar biasa. Di tempat ini pun kalau engkau sungguh-sungguh datang sama Tuhan, Dia Allah yang lihat isi hatimu. Dia Allah yang lihat hidup saudara. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi kebutuhan dalam hidupmu. Ada Bapa yang begitu luar biasa. Oh rabatakaya syandara labaralaba. Engkau Tuhan yang luar biasa. Kau dahsyat Tuhan.
Dan firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Hari ini kalau engkau percaya ada Yesus Tuhan, ada Allah yang maha hadir, maha tahu, dan maha kuasa. Waktu engkau membuka hatimu di tempat ini, waktu engkau berkata ini aku Tuhan, waktu engkau jujur di hadapan Tuhan, Dia siap memulihkan hidup saudara. Dia siap menyembuhkan, bahkan Dia siap memberkati hidupmu. Korea Batakaya Syandara Labaralaba. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Dan kami percaya sampai hari ini pun Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Tapi kami yang harus berubah untuk semakin sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu di ibadah yang kedua ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara boleh sambil duduk, kita naikkan pujian. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Katakan kekuatanku, kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Hari ini pun Dia Allah yang setia. Oh rapatakurala baralabayas. Berseru berharap dalam Yesus. Katakan kekuatanku, kekuatan di hidupku. Haleluya. Oh rapatakarala barala 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 ba. Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan. Kau Tuhan, penuh kuasa. Oh rapatakuria labarala barala barala bayasya darala barala kelawat Tuhan. Yes. Oh rapatakuria labarala barala 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 barala. Seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan terima kasih Tuhan. Katakan aku gak akan goyah. Amin. Saudara sudah lewati sekian tahun, sekarang ada di tahun 2023. Gembala pembina kita katakan bangkit, jadilah pemenang. Amin. Yang saya sampaikan hari ini juga jadilah pemenang. Amin. Tidak cuma nyanyi tadi saudara sudah nyanyi, orang-orang yang menang memang harus penuh dengan sukacita. Katakan sukacita. Amin. Kalau saudara penuh dengan sukacita, itu namanya penyakit aja udah lari saudara. Betul. Saudara suka senyum, ya penelitian juga katakan, oh orang yang suka senyum itu gak gampang sakit.
Tapi kalau bangun tidur mukanya udah panjang kayak kates, wow. Siap-siap aja saudara. Saya enggak mendoakan loh ya. Tapi kalau orang yang penuh sukacita, dia orang-orang yang siap menjadi lebih dari pemenang. Amin. Wahyu 2 ayat 17 dikatakan, Wahyu 2 ayat 17. Boleh ditayangin. Wahyu 2 ayat 17. Saya mulai dengan ini dulu. Oke. Dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan apa? Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, dari tadi kita muji nyembah. Ya, Roh Kudus pasti berbicara kepada saudara semua. Amin. Kepada apa? Jemaat-jemaat di 3 raksa. Amin. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis apa? Nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain saudara yang menerimanya. Amin. Siapa siap menjadi lebih dari pemenang? Haleluya. Amin. Nah saudara, di Alkitab ada contoh yang luar biasa. Tadi pagi saya sampaikan, saya ingin saudara dapat berkat yang sama di Yosua 14. Yosua 14 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Ya, di situ dikatakan Yosua 14 ayat 10 sampai 14. Sampai 12 dulu. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saya mau tanya, yang umur 85 ada di sini? Oh, enggak ada. Semua generasi Yeremia. Luar biasa. Terus, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk. Usia yang tadi berapa? 85. Oke. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan kepada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, ini kata-kata iman. Iman yang teguh. Dikatakan, mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka. Kalau saudara baca di kitab Bilangan 13, suku Enak itu raksasa, saudara. Makan manusia. Ya, waktu Kaleb dan Yosua disuruh ya memasuki atau meninjau gitu maksudnya ya, di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Waktu mereka masuk ada 12 pengintai. Yang 10 pengintai lihat, wih memang sih tanah Kanaan penuh susu dan madu. Tapi di sana ada raksasa-raksasa. Boleh ditayangin. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Ya. 30 sampai 33. Saya tambahin dulu cepat. Nah, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini orang yang punya iman tuh seperti itu, saudara. Mau situasi apapun, saya tetap percaya. Saya punya Allah yang luar biasa. Terus ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar apa? Siapa yang senang kabar busuk? Pasti enggak senang. Enggak senang ya. Cuman persoalannya banyak orang Kristen, orang percaya suka nyebarin kabar busuk. Saya berdoa di sini enggak ada. Amin. Nyebarin fitnah, hoax dan lain sebagainya. Tapi di sini jemaat-jemaat yang punya iman, kata-katanya pasti beriman, penuh iman. Oke, dikatakan kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya
Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Tiga-tiga. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang apa? Orang enak loh saudara, ini bukan enak dimakan. Ya, yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini yang 10 pengintai. Bawa kabar busuk. Tapi Kaleb dia berkata, enggak, kita akan maju. Kalau saudara baca di Bilangan 14 ayat 9, dia Kaleb dan Yosua berkata, kita akan telan habis. Persoalannya banyak orang Kristen. Waktu ngadepin persoalan aja udah, aduh Tuhan, enggak kuat saya Tuhan. Memang saudara enggak kuat, enggak sempurna. Tapi saudara harus percaya bahwa saya punya Allah yang dahsyat. Amin. Saya punya Allah yang luar biasa. Allah yang menang atas maut, yang bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Amin, saudara. Kaleb ya seperti itu tadi. Dia ngomong, enggak, saya punya iman. Dan orang yang punya iman itu selalu optimis. Sama-sama dengan saya katakan optimis. Amin. Orang yang optimis dia selalu melihat kesempatan di balik setiap kesempitan. Tetapi orang yang pesimis, saya ulangi, orang yang pesimis dia selalu apa? Melihat kesempitan di balik setiap kesempatan. Selalu pikirannya negatif, itu kayak ini tadi. Kita belalang. Saya mau tanya, di sini ada yang belalang? Enggak ada, penyu Pak. Enggak, saudara. Saudara orang-orang yang siap jadi lebih dari pemenang. Makanya punya iman setiap hari. Apapun situasinya. Kita sudah lewati yang namanya COVID-19. Ya memang saudara tetap harus pakai protokol kesehatan. Tapi percaya, semuanya akan berlalu. Amin. Orang bilang tahun 2023, tahun yang sulit, dan lain sebagainya. Orang percaya, Tuhan selalu bedakan. Amin. Elia sempat ngalamin gitu, sama. Ada goncangan, ada kesulitan, kelaparan. Tapi Elia dijamin sama Tuhan. Ada burung gagak yang Tuhan kirim makanan. Karena apa? Punya iman. Amin. Lagi zaman sulit, Ishak disuruh nabur. Wow saudara, zaman sulit gini suruh nabur. Kayaknya pemimpin gak punya perasaan. Enggak saudara. Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia lihat jalan hidupmu setiap hari. Amin. Dia lihat jalan hidup rumah tangga saudara setiap hari. Dia lihat apa yang saudara lakukan setiap hari. Makanya dari tadi saya diingetin Tuhan, suruh sampein, kau harus jujur di hadapan Tuhan. Kau datang di tempat ini harus jujur, supaya engkau bisa menang jadi orang-orang mengikut Kristus. Apalagi punya iman. Memang iman ini suka harus diuji saudara. Betul apa betul? Ya. Kalau saudara pernah lihat baja, dia bentuknya biasa aja. Itu mungkin kalau nggak diapa-apain harganya paling cuma 10.000. Tapi begitu dibentuk jadi tapal kuda, naik. Bisa 25-50.000. Apalagi kalau dibentuk semakin sulit, semakin lama. Jadi jam tangan seperti ini misalnya. Tapi ini bukan Rolex saudara ya. Yang merek Rolex itu harganya udah, kalau sekarang mungkin udah miliar. Tapi harus ngalami apa? Pembentukan. Diproses sedemikian rupa. Orang Kristen juga seperti itu. Siap diproses. Yosua dan Kaleb hampir dilemparin batu sama bangsa Israel waktu itu. Kalau saudara baca kisahnya. Karena mereka ngomong, "Dah, kita akan maju. Kita akan masuk. Mereka akan kita telan habis," di Bilangan 14 ayat 9. Oh, luar biasa. Bagaimana dengan saudara? Sebagai kepala rumah tangga, saya mau tanya. Kepala rumah tangga, imam, ada di tempat ini? Oh, cuma 3, cuma 4, cuma 5, cuma 6. Lainnya generasi Yeremia lagi. Haleluya. Saudara, sebagai kepala rumah tangga pun, engkau harus berani berkata, "Enggak, saya punya Tuhan Yesus.
Saya punya Allah yang tidak terbatas, tidak bisa dibatasi oleh tempat ini juga. Dan saya percaya, Allahku yang aku sembah itu Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 10 sampai 11. Untuk jadi lebih dari pemenang. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih apa? Sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk, luar biasa. Saudara mesti kembangkan potensi saudara. Sama-sama dengan saya katakan potensi. Tuhan mau kita semakin maksimal di tahun 2023. Matius 5:48 berkata, haruslah engkau sempurna. Saya waktu baca ada kata-kata harus. Ya, bukan ya semoga lu sempurna, enggak, saudara. Kalau kata-kata harus berarti saudara dan saya harus lakukan sesuatu. Ada potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Amin. Albert Einstein pernah berkata, ya manusia itu seringkali cuma menggunakan 2% dari potensi yang ada dalam hidupnya. Ya. Dan itu sulit saudara, seringkali banyak ya itu tadi. Ya. Enggak berkembang, enggak maksimal. Tapi Tuhan mau hari ini yang saudara dengar, yuk tingkatin potensi saudara. Amin. Kaleb waktu dia terima perintah itu, umurnya sudah 85 tahun. Tapi kekuatannya sampai seperti umur 40 tahun. Ada orang usianya 30 tahun, tapi kekuatannya sudah seperti 85 tahun. Semoga di sini enggak ada. Amin. Ada saudara, umurnya masih 30 tahun, tapi rasanya aduh, udah banyak kecewa dan lain sebagainya, padahal potensinya luar biasa. Amin. Tadi pagi saya saksikan ada namanya Wilma Rudolph, perempuan yang jadi pelari tercepat di Olimpiade 1960. Waktu dia lahir usia 5 tahun kena demam, tidak bisa diobati, akhirnya lumpuh. Semua ngomong keluarganya juga berpikir kamu akan lumpuh seumur hidup. Tapi di usia 9 tahun dia ngomong, "Mah, aku mau belajar jalan. Aku mau lepasin tongkat." Oh, dahsyat. Dan dia mulai coba. Ya memang harus jatuh. Bangun lagi, jatuh lagi. Tapi waktu dia mulai remaja, dia ngomong, "Mah, aku mau jadi atlet." Mamanya kaget. Jalannya aja masih pincang, ya kan? Atlet apa? Atlet lari, saudara. Nggak masuk akal banget. Tapi saudara, waktu dia mulai latihan, belajar, ikut lomba lari. Wah, luar biasa. Juara 1. Tapi dari belakang. Saudara, dia tetap ikut lomba, latihan, tak pernah berhenti. Makanya di tahun 1960 di Olimpiade, dia juara, langsung 3 gelar. Juara lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Perempuan pertama. Dulunya kayaknya nggak bisa. Hari ini ada firman Tuhan. Engkau bisa lihat contoh Kaleb. Umurnya 85 tahun. Tapi kekuatannya ya luar biasa. Masih seperti orang usia 40 tahun. Saya berdoa di sini, yang usianya masih 30 tahun, kekuatannya lebih kuat dari yang usia 17 tahun. Itu enggak ada yang amin, saudara. Pak, saya udah rentan di sini. Enggak, saudara. Amin. Sendi saudara, urat saudara, kalau saudara sungguh-sungguh serahkan sama Tuhan setiap hari, selalu ada kekuatan, ada kesembuhan. Amin.
Saya kadang-kadang kayak diintimidasi. Saya udah jalan 63 tahun, saudara. Ya, tapi masih bisa olahraga, dikasih Tuhan kekuatan, masih bisa naik sepeda sekian kilometer, masih bisa berenang. Oh, itu kan dahsyat. Amin. Karena saya punya keyakinan yang luar biasa. Saya punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Ya, saudara punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa kembangkan hidup saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat 14, Yosua 14 ayat 14. Dikatakan di sini, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenan itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan, Allah Israel dengan apa? Sepenuh hati. Saya berdoa saudara yang ada ibadah, yang ikut ibadah di tempat ini, orang-orang yang mengikut Tuhan sepenuh hati. Amin. Yang sudah 5 tahun ibadah di tempat ini, bisa angkat tangannya? 5 tahun. Wow. Kok ada yang enggak berani ngaku? Yang 10 tahun. Wow, tambah banyak saudara, dahsyat. Ya, ikut Tuhan. Enggak cuma datang ibadah. Waktu saudara baca firman Tuhan setiap hari. Oh, dahsyat. Amin. Semua pengen bahagia di sini? Amin. Mazmur 1 coba saudara baca. Di situ dikatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan, ya, bahkan tidak berdiri di orang berdosa, tidak duduk di kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya, berhasil atau moga-moga berhasil. Orang Kristen itu selalu ada kepastian. Amin. Karena kita punya Allah yang pasti. Kita punya Tuhan yang pasti. Amin. Kalau saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh, proses boleh ada, saudara. Enggak apa-apa. Ya, iman diproses. Mau ngembangin potensi, mau maksimal, ada proses. Ngikut Tuhan diproses, enggak apa-apa. Amin. No cross, no crown. Ya, enggak ada salib, enggak ada mahkota. Mungkin ada beberapa hal yang harus kita lepas. Salibkan. Kalau pengusaha, orang bisnis ngomongnya no pain, no gain. Enggak ada penderitaan, enggak ada proses. Enggak ada keuntungan, enggak ada laba. Tapi saya berdoa di sini semuanya, orang-orang yang selalu menyiapkan diri seperti Kaleb, kita tetap akan mengalami janji Tuhan kalau kita maju. Amin. Lebih dari pemenang. Mari saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Kita naikkan pujian tadi, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Karena kekuatan kita bukan di materi, bukan di uang, bukan di orang terdekat, bukan di orang-orang yang kita kenal sebagai pengusaha yang sukses, bukan. Semua bisa hilang, lenyap dengan seketika. Tapi kalau kekuatan Tuhan, kekuatan kita di dalam Tuhan, itu akan selamanya. Inilah janji untuk lebih dari pemenang. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Biarlah keajaiban-Mu juga Tuhan hari ini, siang ini.
Oh, jemaat Tiga Raksa boleh mengalaminya Tuhan. Ada yang mengalami kesembuhan hari ini. Ada yang mengalami kekuatan yang baru hari ini. Ada yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Katakan ajaib kau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bisa pulihkan rumah tangga saudara. Tuhan bisa pulihkan usahamu, pekerjaanmu, oh sakit penyakitmu. Kalau kau percaya ada kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Sekali lagi katakan ajaib kau Tuhan. Oh rabatakunia laba. Tuhan biarlah yang sakit hari ini disembuhkan. Yang sakit dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah diberi kekuatan yang baru. Oh rabatakunia laba Yesus. Haleluya Tuhan, kami minta percaya kebenaran firman-Mu. Itu yang akan terus memberi kekuatan, memberi kemenangan dalam setiap kehidupan orang percaya, khususnya jemaat-Mu yang ada di GBI Tiga Raksa ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Seberapa banyak diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami atas nama pengerja dan jemaat GBI Tiga Raksa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Faraknemela yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Sebelum kami sampaikan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah di tempat ini bisa lambaikan tangan? Kalau ada, haleluya, puji Tuhan. Silakan hamba-hamba Tuhan untuk menyapa, untuk mengenal hambanya yang hari ini boleh beribadah di tempat ini. Saudara kalau belum punya tempat ibadah yang tempat ini selalu siap untuk saudara beribadah secara tetap. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu ibadah tengah minggu diadakan pada tanggal 18 Januari 2023 dimulai pada pukul 19.30 melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bisa bergabung di ibadah tengah minggu. Yang kedua, kelas bimbingan pranikah diadakan secara online. Ini angkatan baru, akan diadakan atau dimulai pada tanggal 18 Januari 2023, wajib bagi pasangan yang akan menikah 6 bulan ke depan atau yang sudah mendaftar juga wajib. Saudara bisa menghubungi konter pelayan jemaat di tempat ini. Dan akan dibuka kelas KOM seri 100 dan KOM seri 200 secara online. Untuk KOM seri 100 akan dimulai tanggal 30 Januari, untuk kelas KOM seri 200 akan dimulai pada tanggal 31 Januari. Bapak Ibu yang rindu untuk belajar segera daftarkan diri karena ini secara online biasanya akan dibatasi kuotanya. Jadi silakan Bapak Ibu menghubungi konter pelayan jemaat. Dan wisuda KOM seri 100, 200, 300 dan 400 akan diadakan secara online pada tanggal 17 Januari atau hari Selasa mendatang dimulai pada pukul 19.30. Yang akan mengikuti wisuda sudah di-share di grup, silahkan mendaftar kepada pengerja atau kepada gembala tempat ini. Dan minggu depan tanggal 22 Januari 2023 diadakan latihan tamborin pada jam 11 siang atau setelah ibadah kedua di tempat ini. Bagi anak-anak atau saudara-saudaraku, anak-anak yang rindu untuk belajar tamborin bisa datang di tempat ini.
Dan hari ini setelah ibadah kedua ada sakramen baptisan air. Bapak Ibu yang rindu atau belum dibaptis silahkan mendaftar kepada counter pelayan jemaat karena hari ini ada baptisan air dan siapkan baju pengganti. Yang terakhir yaitu berita duka cita, telah dipanggil Tuhan Bapak Makli Simamora, ibu dari Bapak Jackson Manalu atau mertua dari Ibu Rumintang pendoa tempat ini dan telah dimakamkan di Medan. Atas nama Gembala, pengerja dan jemaat mengucapkan turut belasungkawa, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan diakonia. Dan apabila Bapak Ibu hari ini membawa perpuluhan untuk dikembalikan, nanti akan bisa dimasukkan di kotak yang ada di depan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Segala pujian syukur ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas firman-Mu yang sudah menguatkan setiap kami untuk memasuki tahun 2023. Kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada menang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan ya Tuhan, kiranya persembahan ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kalau di antara anak-anak-Mu saat ini mengembalikan perpuluhan, kami sangat percaya sesuai dengan janji Tuhan, Engkau akan membukakan tingkap-tingkat langit untuk memberkati umat-Mu sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya, Yesus baik. Haleluya, Yesus baik. Dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, Yesus baik. Haleluya. Tuhan saja, haleluya, haleluya. Dulu sekarang, dan haleluya.
saudara, serahkan hati pada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari lapang kita di surga, kasih setia dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, urapan dan kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua menjemput kita semua di permai penuh dengan kemuliaan dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan, umat-umat pemenang, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semuanya.